Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya, agar bisa selalu belajar matematika dan bertemu lagi dengan Bapak di pertemuan berikutnya. Dan selalu semangat dalam belajar matematika. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi terkait jenis-jenis matriks berdasarkan nilai determinan dan sifat-sifat determinan dari matriks. Langsung saja kita ke materi ya. Yang pertama adalah jenis-jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Nah, jadi jenis-jenis matriks berdasarkan nilai determinan itu ada dua jenis. Yang pertama ada matriks singular, dan yang kedua adalah matriks non-singular. Nah, kalau matriks singular itu adalah matriks yang nilai determinannya adalah 0. Sedangkan matriks non-singular adalah matriks yang nilai determinannya itu tidak 0. Nah, agar kalian lebih mudah memahami terkait jenis-jenis matriks berdasarkan nilai determinannya, mari kita coba lihat contoh berikut. Nah, diketahui matriks A itu elemennya ada 5, 10, negatif 4, dan negatif 8. Kemudian matriks B itu ada 1, negatif 2, 0, 5, 2, 4, 6, 1, negatif 1. Nah, tentukanlah jenis matriks A dan matriks B. Nah, caranya pertama-tama adalah kita harus menentukan nilai determinannya. Jadi kita tentukan nilai determinan dari matriks A dan matriks B. Pertama-tama kita cari nilai determinan dari matriks A. Nah, determinan dari matriks A berarti itu adalah, masih ingat ke materi sebelumnya terkait cara menentukan nilai determinan. Yakni pertama-tama kita harus menentukan diagonal utama dan diagonal sampingnya. Karena determinan itu adalah pengurangan dari hasil kali perkalian elemen pada diagonal utama dikurang dengan diagonal perkalian diagonal samping. Coba kita perhatikan. Determinan dari matriks A berarti diagonal utamanya 5 dan negatif 8, diagonal sampingnya 10 dan negatif 4. Berarti 5 dikali negatif 8 dikurang dengan 10 dikali negatif 4. Nah, ini. Maka kita temukan hasilnya adalah negatif 40 ditambah 40 sama dengan 0. Nah, karena nilai determinan dari matriks A ini adalah 0, berarti matriks A ini masuk ke dalam jenis matriks singular. Karena kan matriks singular tadi yang determinannya adalah 0. Kemudian, kita tentukan lagi nilai determinan dari matriks B. Nah, nilai determinan dari matriks B. Masih ingat? Pada materi sebelumnya terkait menentukan nilai determinan dari matriks yang berorder 3 kali 3. Kita harus melakukan penambahan kolom di sebelah kanannya. Yakni menambahkan kolom pertama dan kolom kedua. Seperti ini. Kita tentukan diagonal utama dan diagonal sampingnya. Diagonal utamanya dulu. 1 dikali 2 dikali negatif 1, ditambah negatif 2 dikali 4 dikali 6, ditambah 0 dikali 5 dikali 1. Nah, itu untuk perkalian diagonal utamanya. Lalu kita kurangkan dengan perkalian diagonal sampingnya. Yakni 0 kali 2 kali 6, ditambah 1 kali 4 kali 1, ditambah negatif 2 dikali 5 dikali negatif 1. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Maka kita temukan nanti untuk diagonal utamanya ada negatif 2, ditambah negatif 48, ditambah 0, lalu kita kurang dengan diagonal sampingnya, yakni 0 tambah 4 tambah 10. Ditemukan hasil negatif 50 dikurang 14, maka hasilnya adalah negatif 64. Nah, karena nilai determinan dari matriks B ini adalah negatif 24, dan negatif 24 itu bukan 0. Berarti matriks B itu dapat kita katakan sebagai matriks non-singular, karena nilai determinannya bukan 0. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke sifat-sifat determinan dari matriks. Nah, untuk materi sifat-sifat determinan matriks, di sini kita harus melakukan pembuktian. Jadi kita akan melakukan pembuktian sifat-sifat determinan dari matriks. Nah, caranya adalah kita harus membuktikan bahwa nilai ruas kiri itu sama dengan ruas kanan.
Jadi kita akan membuktikan nilai ruas dari sebelah kiri itu sama dengan nilai ruas sebelah kanan. Coba kalian perhatikan sifat determinan yang pertama berikut. Determinan matriks A itu sama dengan determinan dari matriks A transpos. Nah, cara membuktikannya adalah kita harus buktikan bahwa nilai determinan yang ada di sebelah kiri ini sama dengan nilai yang di sebelah kanan ini. Berarti nilai determinan matriks A pada sebelah kiri itu harus sama nilainya dengan determinan dari matriks A transpos yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini misalkan Bapak punya matriks A itu 3, negatif 4, 2, dan 0. Nah, pertama-tama kita buktikan sebelah kirinya dulu ya, determinan dari matriks A dulu. Nah, kita coba cari nilai determinan dari matriks A. Determinannya adalah 3 dikali 0 dikurang negatif 4 dikali 2. Nah, maka kita temukan nanti hasilnya nilai determinan dari matriks A adalah 8. Nah, setelah kita dapatkan nilai di ruas sebelah kirinya, kita tentukan lagi, kita cari lagi nilai ruas sebelah kanannya, yakni determinan dari matriks A transpos. Terlebih dahulu, sebelum kita cari nilai determinan matriks A transpos, kita transposkan dulu matriks A-nya. Masih ingat konsep mentransposkan matriks, yakni baris jadi kolom, kolomnya jadi baris. Nah, yang awalnya pada matriks A3 dan negatif 4 ini adalah baris pertama, maka dia akan berubah menjadi kolom pertama jika ditransposkan. Begitu pula baris kedua, yakni 2 dan 0, akan berubah menjadi kolom kedua jika ditransposkan. Nah, setelah itu lanjut kita cari nilai determinan dari matriks A transposnya. Nah, seperti ini kita tentukan berarti 3 dikali 0 dikurang 2 dikali negatif 4. Maka akan ditemukan hasil 0 dikurang negatif 8 sama dengan 8. Nah, dari sini nilai dari sebelah kiri, yakni determinan dari matriks A itu kan 8. Kemudian nilai dari ruas sebelah kanan, determinan dari matriks A transpos itu juga 8. Artinya, determinan dari matriks A 8, determinan dari matriks A transpos itu juga 8, berarti kan terbukti bahwa nilainya sama ruas kiri maupun ruas kanannya. Nah, sehingga sifat ini terbukti yang pertama, yakni determinan dari matriks A itu sama dengan nilai dari determinan matriks A ditransposkan. Seperti itu. Kemudian lanjut, kita ke sifat yang kedua ya. Nah, sifat yang kedua, ini terbagi lagi. Sifat kedua ini ada 2 lagi, seperti itu terbagi. Yang pertama ada determinan K dikali A itu sama dengan K kuadrat dikali determinan matriks A untuk matriks A yang berordo 2 kali 2. Nah, K di sini adalah suatu bilangan, dan kalau kita balik ke materi sebelumnya, K di sini adalah perkalian skalar. Jadi K ini adalah bilangan yang akan menunjukkan perkalian skalar. Kemudian untuk yang kedua, determinan dari K dikali matriks A itu sama dengan K pangkat 3 dikali determinan matriks A untuk matriks A yang berordo 3 kali 3. Nah, coba kita buktikan yang pertama dulu nih. Determinan dari K dikali matriks A itu sama dengan K kuadrat dikali determinan matriks A. Untuk yang matriks A-nya berordo 2 kali 2 ya. Nah, di sini misalkan Bapak punya matriks A, elemennya ada 3, negatif 4, 2, dan 0. Nah, kita akan membuktikan bahwa determinan K dikali matriks A itu sama dengan K kuadrat dikali determinan matriks A untuk K sama dengan 3. Jadi di sini K-nya adalah 3 ya. Pertama-tama kita buktikan dulu atau kita tentukan dulu ruas sebelah kirinya, yakni determinan K dikali A. Berarti kalau K-nya 3 kan determinan 3 dikali A. Jadi kita cari dulu determinan 3 dikali A. Nah, pertama-tama, sebelum kita menentukan nilai determinannya, kita cari 3 dikali A dulu. Nah, kita gunakan perkalian skalar, berarti 3 dikali matriks A. Sama seperti perkalian skalar, berarti tinggal kita kalikan 3 dikali 3, 9. 3 dikali negatif 4, negatif 12. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 0 adalah 0. Setelah dapat matriks 3 dikali A, baru kita tentukan nilai determinannya.
Nah, kita tentukan determinan dari matriks 3 kali A. Berarti seperti ini, 9 dikali 0 dikurang negatif 12 dikali 6. Nah, dikurang negatif 12 kali 6. Maka ditemukan hasil nanti 0 dikurang negatif 72. Nah, maka didapat hasil akhirnya adalah 72. Jadi nilai determinan dari matriks 3 dikali A itu adalah 72. Nah, ini kan kita sudah menentukan ruas sebelah kirinya. Kita coba menentukan nilai ruas sebelah kanannya, yakni K pangkat 2 dikali determinan matriks A, atau K kuadrat kali determinan matriks A. K-nya adalah 3 ya. Nah, mari kita coba tentukan nilainya. K kuadrat dikali determinan matriks A itu sama dengan, karena K-nya 3, berarti kita substitusikan saja 3 kuadrat dikali determinan matriks A. Nah, berarti 3 kuadrat itu adalah 9. Determinan dari matriks A berarti 3 dikali 0 dikurang negatif 4 dikali dengan 2. Nah, maka nanti didapat 9 dikali 0 dikurang negatif 8. Maka didapatkan nanti 9 dikali 8, dan ditemukan hasil akhirnya adalah 72. Nah, dari sini, kalau kita perhatikan, nilai sebelah kiri itu sudah sama dengan sebelah kanan, yakni determinan K dikali A untuk K yang 3, ya, K-nya sama dengan 3, itu adalah 72. Dan untuk nilai dari sebelah kanan, K kuadrat dikali determinan A dengan K sama dengan 3, itu hasilnya juga 72, artinya sama kan, ruas kiri dan kanannya. Nah, maka terbukti bahwa untuk determinan K dikali A itu sama dengan K kuadrat dikali determinan matriks A untuk K sama dengan 3. Nah, K-nya ini adalah sembarang bilangan. Jadi mau K-nya nanti 3, 2, 1, ataupun seterusnya, nanti berlaku sifat determinan seperti ini. Hasilnya ruas kiri dan kanannya pasti akan selalu sama. Nah, lalu untuk yang kedua, yakni determinan K dikali A, maaf, untuk determinan matriks K dikali A itu sama dengan K pangkat 3 dikali determinan matriks A untuk A-nya matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, untuk pembuktian yang ini bisa kalian coba ya, bisa kalian coba masing-masing. Coba kalian buktikan. Apakah terbukti ruas kiri dan kanannya juga sama? Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk sifat ketiga maupun sifat keempat, sifat ketiganya adalah determinan dari matriks A dikali B itu sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Untuk sifat keempatnya adalah determinan dari matriks A berpangkat N itu sama dengan determinan dari matriks A kemudian dipangkatkan dengan N. Nah, untuk sifat 3 dan 4 ini bisa kalian coba buktikan juga ya. Kalian coba masing-masing untuk membuktikan. Jadi yang tadi sifat kedua tapi yang B itu kalian buktikan juga. Kemudian sifat yang ketiga dan keempat ini bisa kalian coba untuk buktikan masing-masing juga ya. Nah, dengan catatan di sini seperti ini, Bapak kasih misalkan A-nya itu, matriks A-nya itu adalah 3, negatif 4, 2, dan 0. Kemudian matriks B-nya adalah 4, negatif 4, 6, dan 1. Nah, untuk matriks yang A dan B seperti ini bisa kalian coba untuk membuktikan sifat ketiga maupun sifat keempat. Ingat, kalau sifat ketiga ini untuk membuktikan, untuk menentukan nilai sebelah kiri, ini kalian harus cari dulu matriks perkalian dari matriks A kali B-nya, baru dideterminankan. Untuk yang sebelah kanannya ini, kalian cukup langsung cari nilai determinan matriks A, kemudian cari nilai determinan matriks B, lalu dikalikan. Ya. Lalu untuk sifat keempat, yang sebelah kiri, kalian bisa mencari nilai, kalian bisa menentukan matriks ini dulu. Kalian bisa menentukan matriks A berpangkat N-nya. Nah, kalian bisa menentukan matriks A berpangkat N-nya dulu, baru cari determinannya. Nah, di sini Bapak kasih N-nya sama dengan 2 ya. Jadi kalian buktikan untuk N sama dengan 2. Jadi pertama-tama cari dulu matriks A berpangkat N-nya, yakni N sama dengan 2, berarti cari matriks A berpangkat 2 dulu, baru ditentukan nilai determinannya. Nah, lalu untuk yang sebelah kanan, ruas kanan, ini cukup kalian langsung cari nilai determinan dari matriks A,
Kemudian terakhir baru kalian pangkatkan. Pangkatkan sebanyak N. Karena N-nya 2, berarti nanti kalian pangkatkan 2. Kalian amati apakah ruas kiri dan ruas kanannya itu sama nilainya. Kalau hanya nilai ruas kiri dan kanannya sama, berarti sifat tersebut terbukti. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Coba kalian buktikan nanti sifat 3 dan sifat 4-nya. Apakah hasil ruas kiri dan ruas kanannya itu sama. Nah, baiklah. Itu tadi video pembelajaran dari Bapak terkait jenis-jenis matriks berdasarkan nilai determinannya, dan juga sifat-sifat dari determinan matriks, khususnya pembuktian sifat-sifatnya ya. Bapak harap semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, ilmunya berkah dan mudah dipahami oleh anak-anak Bapak sekalian. Sekian, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.